Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya sendiri Rida Anissa dan teman saya Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita yang Nabi Muhammad Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala dukungan dan doa yang diberikan juga ditujukan kepada penulis dalam penyusunan materi ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Hadian Mulia Universiti FSI selaku dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan tugas kali ini. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara merupakan salah satu unsur penting demokrasi selain supremasi hukum yang diatur dalam Undang-Undang tahun 1945. Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimalisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat atau warga negara, hal itu merupakan penanganan atau pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Dari pengertian di atas atau dari pengertian tersebut, suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya, negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian ataupun bebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam mengaplikasikan dan menegakkan hak serta kewajiban tersebut. Pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak. Adapun pengaturan hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif adapun harga warga negara menurut Undang-Undang 1945 adalah: yang pertama, bersamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk kritik. Adapun hak negara warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, di antara lain yaitu: a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak demokrasi, yaitu tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. B. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR maupun DPRD. C. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR ataupun DPRD. D. Hak untuk berusaha. E. Hak untuk memperoleh kelakuan yang baik. Di samping itu, warga negara mempunyai kewajiban
kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan seperti satu, membayar pajak, menghargai warga negara, memelihara kelestarian lingkungan, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan ikut memelihara fasilitas kepentingan umum. Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantungnya kepada beberapa faktor berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang kedua, penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kesadaran hukum warga negara. Apabila salah satu di antara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan, maka kemungkinan perwujudan HAM maupun hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal. Mungkin dari ketentuan yang telah kami bacakan, yaitu hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan